Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 975 ini adalah kenyataan ledakan-ledakan. Tubuh Tong Tiambo menjatuhkan beberapa orang termasuk He Fei Jiang di belakangnya sebelum dia berdiri diam. Dia segera melihat tangan kanannya, dan yang tersisa hanya lengan atasnya. Lengan bawah dan tangannya, yang masih memegang pedang, tergeletak diam di tanah di kejauhan, darah masih mengalir keluar. Kelima jarinya masih menggenggam gagang pedang dengan erat. Di bawah tatapannya, jari-jari itu perlahan terbuka, dan akhirnya kehilangan vitalitasnya. Ini Tong Tiambo memandang Ji Fei di depannya. Kamu bukan master setengah langkah. Dia telah mendengar banyak hal tentang Ji Fei. Berdasarkan analisisnya, Ji Fei paling banter adalah seorang Grandmaster setengah langkah dan sama sekali bukan lawan yang dapat menandinginya. Dia telah memasuki alam Grandmaster sejak 10 tahun yang lalu. Tetapi karena dia menggunakan racun ular, dia dibatasi dan masih dalam tahap awal. Namun, di seluruh kerajaan naga, dia sudah sangat kuat. Terutama bila dipadukan dengan ular berbisa miliknya. Bahkan seorang Grandmaster puncak pun tidak akan menjadi tandingannya. Lagi pula, ular berbisa sulit untuk dilawan. Oleh karena itu, di matanya, Ji Fei yang hanya seorang master setengah langkah, bukanlah apa-apa, bahkan seekor belalang yang dapat dengan mudah diinjak-injak sampai mati. Kualifikasi dan kemampuan apa yang dimiliki orang seperti itu sehingga berani berteriak di hadapanku? Dia sangat membencinya, dia sangat meremehkannya. Namun dia tidak menyangka bahwa Ji Fei bukan hanya seorang master setengah langkah, tetapi bahkan lebih kuat darinya. Mampu menggunakan aura pembunuh untuk menangkal bisa ular dan mampu menyerang terlebih dahulu dan mematahkan lengannya sendiri. Ini jelas bukan level Master Junior. Ji Fei di depannya membuatnya merasakan kemarahan yang tak terlukiskan dan dia merasa sedang dibodohi. Dan nada bicara Ji Fei saat memegang seruling tadi, nada mengejek, bermain dengan monyet, telah menjadi kenyataan. Ini adalah ejekan dan penghinaan yang lebih besar, yang membuatnya semakin marah. Ji Fei, kamu harus mati hari ini, mengom dengan marah. Oh, Longkir terkekeh, dengan karaktermu saat ini, apa yang harus kamu katakan? Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk mengatakan bahwa saudaraku Ji Fei harus mati? Ejekan, penghinaan, meremehkan. Tong Tiambo teringat bagaimana dia baru saja dibodohi oleh Longkir dan dimaki-maki orang bodoh. Lalu aku berpikir bahwa aku telah salah menilai kekuatan Ji Fei. Bukankah itu hanya orang bodoh? Saya dipenuhi amarah dan kesedihan yang teramat dalam. Aku akan memastikan kalian semua mati dengan menyedihkan. Wah, Tong Tiambo tiba-tiba menepuk lengan kanannya. Krak, serangkaian suara tulang patah terdengar, diikuti oleh daging, tulang, dan darah Tong Tiambo yang beterbangan di langit. Bip-bip, Tong Tiambo mengeluarkan serangkaian siulan, dan ular-ular berbisa yang kehilangan kendali itu tampaknya telah mendengar panggilan itu. Mereka mendongak dan kemudian bergegas menuju daging, tulang, dan darah, berebut untuk melahapnya. Pemandangan itu berdarah dan sangat mengerikan. Mendesis, ketika semua orang di tempat kejadian melihat kejadian ini, mereka semua merasa ngeri dan takut, bahkan ada ketakutan yang tak dapat dijelaskan di mata mereka. Ki Sue San He, Tong Tiambo berteriak, dan darah muncrat dari tubuhnya ke arah Ji Fei lagi. Ular berbisa yang awalnya melahap daging, tulang dan darah tampaknya telah menerima instruksi, atau terstimulasi, dan terbang ke arah Ji Fei lagi. Dibandingkan pertama kali ini ular berbisa itu tampak terkendali dan sama sekali tidak rasional. Ji Fei, hati-hati,
ular berbisa ini sudah terhubung dengan kekuatan spiritual Tong Tiambo. Bai Ruo mengingatkan dengan ngeri. Ketika Ji Fei melihat Tong Tiambo menghancurkan tubuhnya, dia terkejut dan tahu pasti ada tujuan lain. Sekarang melihat ular-ular berbisa ini menyerang tanpa alasan, ditambah dengan pengingat Bai Ruo, dia tiba-tiba mengerti. Tong Tiambo dan ular berbisa ini telah mencapai keadaan komunikasi telepati, seperti ular berbisa Gu. Sekarang Tong Tiambo menggunakan daging dan darahnya sendiri untuk memandu ular-ular berbisa itu menyerang, sehingga aura pembunuh dan energi naga di tubuhnya tidak berpengaruh. Senjata rahasia Tong Tiambo, Ji Fei tidak menganggapnya enteng. Dia melangkah maju, melambaikan tangannya, dan melepaskan aliran kekuatan internal. Ular-ular berbisa yang terbang itu seperti menghadapi badai. Tubuh mereka terus terbang dan hancur di udara, dan mayat-mayat ular yang tak terhitung jumlahnya terbang menjauh. Namun, ribuan ular berbisa yang dibawa Tong Tiambo bagaikan ribuan anak panah tajam, melesat ke arah Ji Fei dalam aliran yang tiada habisnya. Kepulan-kepulan, terdengar serangkaian suara gigitan ular berbisa, dan Ji Fei digigit oleh lebih dari selusin ular berbisa. Meski ia berusaha sekuat tenaga mencegahnya, beberapa ikan tetap lolos dari jaring. Jika dia sendirian, sama sekali tidak mungkin dia akan digigit. Namun sayang di belakangnya ada Bai Ruo dan yang lainnya, jadi dia harus melindungi mereka, sehingga perhatiannya teralihkan. Haha, Ji Fei, selama kamu digigit ular berbisa, kamu akan mati. Sekarang kamu telah digigit lebih dari selusin kali, kamu benar-benar mati. Tong Tiambo tertawa keras ke arah langit. Ji Fei mengerutkan kening, dan tiba-tiba mengerahkan tenaga pada tubuhnya. Aliran energi sejati melonjak dalam tubuhnya, dan kepala ular berbisa yang menggigitnya hancur dan terbang ke segala arah. Tubuhnya jatuh ke tanah, masih melakukan gerakan-gerakan terakhirnya. Mendesis, Tong Tiambo awalnya mengira Ji Fei akan mati, tetapi dia tidak menyangka Ji Fei akan sekuat itu. Dia tidak bisa menahan napas. Namun saat dia berpikir bahwa Ji Fei telah diracuni oleh ular itu, dia pun merasa lebih tenang. Ji Fei, matilah kau. Ji Fei memasang ekspresi dingin di wajahnya saat dia berjalan menuju Tong Tiambo selangkah demi selangkah. Dia juga marah. Meskipun Tong Tiambo sekarang terluka parah, dia dipenuhi dengan kegembiraan dan momentum yang besar ketika dia berpikir bahwa Ji Fei telah diracuni dan pasti akan mati. Ji Fei, racun ular yang meracuni tubuhmu mengandung 7 tingkat kematian. Jika kau berani mengambil 7 tingkat kematian, kau pasti akan mati. Haha, Tong Tiambo tertawa keras ke arah langit. Ji Fei, jangan pergi. Kamu sudah berjalan 6 langkah. Bai Ruo berada di Miaojiang dan tahu banyak tentang ular berbisa. Ia tahu bahwa begitu ular berbisa 7 langkah menggigit seseorang, racunnya akan masuk ke jantung setelah orang tersebut melangkah 7 langkah, menyebabkan sesak napas dan kematian di tempat. Mulut Ji Fei melengkung menyeringai. Paman Tong Tian, kamu bilang aku akan mati dalam 7 langkah. Kan? Kanan, Tong Tiambo melihat Ji Fei berhenti dan mengira dia takut, jadi dia berbicara dengan keras. Kamu salah, Ji Fei tiba-tiba berkata dengan tenang. Apa artinya? Jika aku maju 7 langkah, kamu akan mati. Oh, Tong Tiambo sangat marah mendengar perkataan Ji Fei sehingga dia tertawa. Ji Fei, kemarilah dan bunuh aku jika kau bisa. Melihat jarak antara dirinya dan Ji Fei, masih ada setidaknya 3 meter, dan mustahil baginya untuk mencapainya dalam 1 langkah. Lagi pula, jika Ji Fei melangkah 7 langkah, dia pasti sudah mati. Bagaimana mungkin dia bunuh diri? Tong Tiambo, siapa yang mengirimmu? Katakan padaku,
Aku akan mempercepat kematianmu. Ji Fei bertanya dengan dingin. Oh, kamu orang yang sedang sekarat, kenapa kamu mengancamku? Aku tidak akan memberitahumu. Tong Tiambo menjawab dengan suara dingin yang sama. Kalau begitu kau akan mati dengan menyedihkan. Setelah mengatakan ini, dia mengangkat kaki kanannya dan mengambil langkah terakhir. Ji Fei, jangan lakukan itu, Bai Ruo berteriak. Tuan-tuan, seru hantu naga, kakak Ji Fei. Long Qir hendak melangkah maju untuk menghentikannya. Ji Fei, jika kamu seorang pria, ambillah langkah terakhir dan mendaratlah di tanah untuk menunjukkannya kepadaku. Tong Tiambo meraung dengan arogan ketika dia mengira Ji Fei akan mati jika dia mengambil langkah terakhir. Ledakan, kaki Ji Fei mendarat dengan keras di tanah, dan tubuhnya muncul di depan Tong Tiambo seperti kilat. Wajah Tong Tiambo penuh dengan penantian atas kematian Ji Fei. Tetapi yang dilihatnya adalah Ji Fei berdiri di depannya dalam keadaan sehat, dengan senyum percaya diri dan tenang di wajahnya. Ini tidak mungkin. Tong Tiambo tidak dapat menahan diri untuk berseru. Ini kenyataan. Bab 976 nasib Tong Tiambo. Ji Fei selesai berbicara dan menurunkan tangannya. Patah, telapak tangan itu mengenai lengan kanannya dan terdengar suara tulang patah yang keras. Tong Tiambo, yang lengan kirinya lumpuh dan merasakan sakit yang teramat sangat, berteriak seperti babi yang sedang disembelih dan mundur 7 atau 8 langkah. Dia menatap Ji Fei di depannya dengan wajah penuh kengerian dan keganasan, matanya penuh dengan keterkejutan, ketidakpercayaan dan ketidakpahaman. Kenapa kamu tidak mati saja? Panggilan Bai Ruo mendesah panjang, kini dia telah menemukan jawabannya. Ji Fei kebal terhadap semua racun. Dia pernah diracuni oleh Gu Ulat Sutra Emas, Gu Ular Berbisa, dan Gu Cinta sebelumnya, tetapi dia tidak mati. Memikirkan kekhawatiran dan kegelisahannya tadi, wajah cantiknya tak kuasa menahan diri untuk tidak memerah sedikit pun. Ketika saya melihat telapak tangan putih itu dipenuhi noda darah merah dari kuku, saya merasa makin malu. Kini aku telah menaruh seluruh hatiku pada Ji Fei. Hidup dan matinya adalah hidup dan matiku sendiri. Long Meiying juga menghela napas lega. Long Qir bertepuk tangan dengan gembira. Saudara Ji Fei hebat sekali, kau adalah idolaku, bunuh monster tua ini. Dahi, tertawanya, omelannya, tepuk tangan. Tong Tiambo yang sudah kesakitan, merasakan perutnya bergejolak dan tak kuasa menahan diri untuk tidak memuntahkan seteguk darah. Melihat Long Qir, wajahnya penuh amarah dan tubuhnya gemetar. Tong Tiambo, katakan sekarang siapa yang mengirimmu ke sini, dan aku bisa memberimu kematian cepat. Suara Ji Fei terdengar lagi. Hahaha, Tong Tiambo tertawa tragis. Ji Fei, jangan pikirkan itu, aku tidak akan memberitahumu. Sekarang dia sudah cacat. Dia tidak akan pernah menyerah di depan Ji Fei. Dia tidak bisa menerima penghinaan ini. Ji Fei mencibir, kau tampaknya ingin mati dengan menyedihkan. Ji Fei, jika kamu seorang pria yang berwibawa dan sombong, bunuh saja aku, tidakkah kamu merasa malu mempermalukanku? Tong Tiambo berkata dengan bangga, membunuhmu, aku takut mengotori tanganku. Tong Tiambo tertegun, kau ingin melepaskanku. Agak sulit dipercaya, tapi aku penuh dengan antisipasi. Saudara Ji Fei, kita tidak bisa membiarkan monster tua ini pergi. Kalau tidak akan ada masalah di masa depan, Long Qir mengingatkan dengan keras di belakangnya. Bai Ruo menatap Ji Fei dengan cemas di matanya. Ji Fei tidak menjawab, tetapi memandang He Fei Jiang dan lainnya yang bangkit dari tanah. He Fei Jiang dan yang lainnya tersungkur dan merasakan sakit di sekujur tubuh mereka.
merasakan tatapan Ji Fei. Mereka segera menoleh, bertanya-tanya apa maksud Ji Fei. Ji Fei berkata dengan tenang, "Sekarang aku akan memberimu kesempatan untuk mati dengan cepat." He Fei Jiang dan yang lainnya gemetar, seolah-olah mereka dikunci oleh dewa kematian. Dia melirik Tong Tiambo yang telah kehilangan kedua lengannya, dan ekspresi ketakutan yang mendalam muncul di wajahnya. Ji Fei menunjuk Tong Tiambo dan berkata, "Pergi dan bunuh Tong Tiambo sekarang, aku akan mempercepat kematianmu." "Apa?" He Fei Jiang dan yang lainnya tercengang dan berseru. Wajah Tong Tiambo langsung dipenuhi dengan kemarahan. "Ji Fei, apakah kamu menghinaku? Aku tidak akan pernah beristirahat dengan tenang bahkan jika aku mati." Sebagai seorang guru besar, menjadi lumpuh seperti ini saja sudah merupakan hal yang sangat memalukan. Jika dia dipermalukan dan dibunuh seperti ini, dia akan benar-benar malu dan mati dengan mata terbuka. Ini adalah penghinaan terbesar baginya. Raungan kemarahan, peringatan marah, Ji Fei mencibir, "Bagaimana jika aku mempermalukanmu? Bagaimana jika kau mati dengan mata terbuka?" Tubuh Tong Tiambo bergetar dan dia terdiam sesaat. Long Ke'er menatap He Fei Jiang dan yang lainnya dan mendesak dengan keras, "Apakah kamu ingin saudaraku Ji Fei mengatakannya untuk kedua kalinya?" He Fei Jiang dan yang lainnya langsung pucat, saling memandang dengan bingung. Penuh pertanyaan, tepat ketika He Fei Jiang masih ragu-ragu, Lin Ke sudah berdiri, memegang pisau tajam di tangannya. "Paman Tong Tian, kamu tidak berguna sekarang. Lebih baik kamu mati saja." Setelah berkata demikian, dia memegang pisau tajam dan bergegas menuju Tong Tiambo. Penjahat terkutuk, Tong Tiambo tidak menyangka Lin Ke akan menjadi orang pertama yang berdiri. Beraninya orang ini, yang dianggapnya tidak lebih baik dari belalang, berani menyerang tuannya. Sekalipun Grandmaster meninggal, martabatnya tidak dapat dihina. Dia menendang Lin Ke dong. Bang, Lin Ke tertendang, jatuh ke tanah, dan memuntahkan 2 suap darah. Anggota aliansi bela diri yang lain sudah bereaksi. Meskipun mereka masih terkejut dengan kemampuan bertarung Tong Tiambo setelah terluka parah, mereka menyadari bahwa jika mereka tidak melakukan apapun dan Ji Fei benar-benar bertindak, mereka mungkin akan mati dengan lebih menyedihkan. Kematian Tong Tiambo tidak cukup tragis, seberapa menyedihkan kematian mereka. Desir, 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 semua orang menghunus pedang mereka dan menatap Tong Tiambo. "Kau telah membunuh begitu banyak murid Liga Bela Diri kita. Hari ini adalah hari kematianmu." Begitu kata-kata itu terucap, orang-orang bergerak. Lebih dari selusin lampu pisau menebas ke arah Tong Tiambo. He Fei Jiang, yang masih ragu-ragu, menjadi bersemangat ketika mendengar kata-kata ini dan melihat semua muridnya dari aliansi seni bela diri telah tewas di tanah. Dia menghunus pedangnya dan menebas Tong Tiambo. Tong Tiambo tidak dapat menahan perasaan sedih ketika dia memikirkan reputasinya yang hebat sepanjang hidupnya dan bagaimana dia sekarang diganggu oleh seekor anjing dalam situasi putus asa. Dahulu kala, musik bassnya membuat ribuan orang di barat laut berlutut. Dahulu kala, ia memiliki seekor ular berbisa yang membuat ribuan orang di barat laut takut. Suatu ketika, keterampilan bela dirinya menggemparkan kerajaan naga, dan Long Tang pun mengambil tindakan. Dahulu kala, dia bersumpah untuk menjadi terkenal di negeri naga dan dikagumi semua orang. Dia bekerja keras untuk tujuan ini selama 10 tahun, dan menjadi terkenal di seluruh barat laut, membuatnya mendapat gelar Pangeran Ular Putih Aneh nomor 1 di barat laut. Namun pengejaran Long Tang memaksanya menerima perlindungan Long Ge dan dia bahkan berjanji pada Long Ge untuk bersembunyi selama 30 tahun. Kali ini, ia ditugaskan oleh saudara Long, yang berjanji bahwa jika ia berhasil,
ia akan sepenuhnya bebas dan mampu melakukan perjalanan ke barat laut lagi. Tepat ketika dia berencana menggunakan Ji-Fei untuk membuat Long Tang menyerah, dia tidak menyangka bahwa dia bahkan tidak bisa mengalahkan Ji-Fei, apalagi menyakitinya. Sebaliknya, dia terluka parah. Sangat membuat frustrasi, sangat marah, "Kakak Long, kau telah menyakitiku." Dengan suara gemuruh yang keras, dia menarik napas dalam-dalam dan tubuhnya langsung membengkak. Pakaiannya robek, berkeping-keping dan beterbangan di langit. Wah, ketika tubuh yang membengkak itu akhirnya mencapai batasnya, ia mengeluarkan suara seperti balon yang meledak, diikuti oleh darah dan daging yang beterbangan di langit. Ah! Tubuh mereka yang diserang oleh He Fei Jiang dan yang lainnya tampak tertusuk oleh ribuan pedang. Mereka merasakan sakit yang luar biasa dan berteriak. Ledakan, terdengar serangkaian suara tubuh jatuh ke tanah, lalu suasana kembali sunyi. Pada saat terakhir, Tong Tiambo memilih untuk mati bersama He Fei Jiang dan lainnya. Itu juga menjaga martabatnya yang tidak dapat diganggu-gugat sebagai seorang master. Aliansi seni bela diri Sikang akhirnya sunyi pada saat ini, dan benar-benar sunyi, begitu sunyi sehingga orang-orang tidak bisa tenang. Menakutkan sekali, ada mayat manusia di mana-mana, mayat ular, dan daging berdarah tergantung di puncak pohon dan dinding. Namun, Ji-Fei dan yang lainnya tidak memiliki sedikit pun jejaknya. Pada saat terakhir, dia menggunakan energi sejatinya untuk melindungi semua orang. Yang paling tragis adalah aliansi bela diri Sikang. Ji-Fei tidak membunuh siapapun, tetapi Tong Tiambo dan aliansi bela diri yang saling membunuh. Menakutkan sekali. Suasana kembali hening, dan Ji-Fei berbicara ringan, bersambung.